Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik seandainya reshuffle kabinet Jokowi hari ini atau saat ini, siapa tokoh sulut yang bisa masuk ya? Siapa tokoh sulut yang bisa menjadi kandidat atau bersama-sama di kabinet Presiden Jokowi. Ini yang menjadi perbincangan kita pada saat ini. Dan untuk perbincangan dengan topik ini saya sudah bersama dengan dua narasumber, yaitu Bung Richard Sanger SIP dan juga Bung Berti Lumempo SE. Dan seperti biasa saya akan berikan kesempatan ya kepada dua narasumber untuk memperkenalkan diri sebelum kita berbincang-bincang. Saya berikan kesempatan kepada pertama Bung Richard, kemudian Bung Berti. Silakan. Selamat siang Tribuners, saya Richard Sanger. Kebetulan kali ini selain GTI memegang juga yang namanya Lembaga Sulut Political Institute. Ya, saya sebagai direktur kajian politik karena kita coba bincang-bincang melalui analisa politik. Karena sebelum menjadi aktivis ya saya belajar politik kan, juga ya. Sarjana ilmu politiknya. Dan kali ini GTI ada pembina kami nih. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Saya Berti Lumempo, tidak asing lagi ya. Selalu sering diundang. Semoga para Tribuners tidak bosan. Saya kebetulan pembina di Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara. Ya. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu ya, tidak membuang waktu, tentu saya akan langsung mengajak berbincang kepada kedua narasumber ini. Yang pertama tentu ke Bung Icat ya. Bung Icat, ini terkait dengan ini isu reshuffle kan sejak awal tahun kemarin, bahkan akhir tahun 2021 sudah terus bergulir. Sampai hari ini belum ada lagi ya reshuffle. Dan ini lagi kencang ya, disebutkan bahwa akan ada reshuffle. Tentu setiap daerah termasuk Sulawesi Utara berharap bahwa ada tokoh Sulawesi Utara yang masuk dalam jajaran kabinet, karena kita ketahui bersama sejak Indonesia merdeka dari zaman Orde Lama ya, putra putri terbaik Sulut itu selalu ada saja yang dipakai atau masuk dalam kabinet. Kalau kita boleh ke belakang ya, narik mundur ke belakang, ada Bawe Palar ya, ada Bawe Palar, A.A. Maramis ya, A.A. Maramis di zaman Orde Lama ya, ada banyak, ada ya kurang lebih mungkin ada 3 sampai 4 orang Sulawesi Utara yang dipercayakan oleh Soekarno pada Orde Lama. Kemudian di Orde Baru ada, paling tidak ada Theo Sambuaga, nama Theo Sambuaga yang kita kenal ya. Kemudian di zaman Presiden SBY juga ada Mangindaan, ada Pak Mangindaan ya. Di zaman Jokowi, Presiden Jokowi di pertama, tentu di periode pertama belum ada ya, belum ada. Di periode kedua ini tidak ada sampai hari ini. Ada wakil menteri ya, Wamen ya, Wamen Perindak ada Pak Jeffrey ya, Jerry Sambuaga ya, Jerry Sambuaga ada. Tentu kalau seandainya benar ya memang ada reshuffle kabinet pada saat ini atau di tahun-tahun 2022 ini, tentu siapa kira-kira tokoh-tokoh politik yang boleh berkiprah. Karena apa? Karena ruang untuk menjadi seorang menteri bisa lewat jalur politik, partai politik tentunya, bisa lewat keahlian, skill ya, profesional atau profesional. Dan itu yang akan kita perbincangkan hari ini. Kira-kira putra-putri terbaik Sulut kira-kira bisa tidak masuk jika saat ini ada reshuffle kabinet. Nah, gimana analisa dari Bung Icat, gimana? Ya, terima kasih. Pertama kita melihat bahwa isu kabinet untuk reshuffle di tahun ini sepertinya sudah sedikit lagi nih. Ya. Nah, sedikit dalam kategori tanda-tanda politiknya sudah mulai terlihat. Terlihat dari mana kita ukur dari beberapa pidato presiden terakhir. Beberapa terakhir ini
sebelum ini seringkali tajam untuk mengkritik para Mengkritik menterinya. ya. Ya. Nah, ketika user mengkritik para pembantunya, yang jelas adalah dimulai dari Ada berapa signal itu ya bisa Iya. ditangkap oleh ini kan kita. sama kan seperti seorang pimpinan Ya, ya. ingin mengganti bawahannya, dimulai dari ketidaknyamanan dulu. Tidak nyaman karena kan ini bicara tadi sempat disinggung bahwa kabinet ini dominan diisi oleh orang-orang partai, makanya untuk mengganti mereka pun juga perlu ada pertimbangan yang matang dan stabilitas yang diutamakan. Ya, ya, ya. Jangan sampai main mengganti tiba-tiba menjadi komoditas politik yang bola liar keluar dan nantinya akan menjadi gelinding liar, bisa membahayakan juga citra dan kepemimpinan istana tentunya. Ya, ya. Nah, selain presiden juga teman-teman dari luar melihat bahwa akhir-akhir ini beberapa aktivitas dari para menteri kabinet Jokowi ini ada yang sudah mulai bergeser dan tidak fokus dalam kinerja. Bahkan yang kalau kita lihat adalah beberapa diantaranya sudah mulai melakukan penggalangan ke arah 2024. 2024 ya. Padahal 2024 itu tahapannya akan mulai tahun depan. Tapi mereka mencuri start. Nah, ini yang agak Dan mereka pembantu presiden ya. ya, Seharusnya pengertian fokus pembantu presiden kan fokus pada kinerja kabinet ya ya. kan? Nah, anggaran yang dikucurkan oleh APBN itu seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk Kelompok. seperti dibilangan penggalangan, contohnya bikin pertemuan ya. Ya, ya. Pertemuan kayak contohnya di salah satu kementerian yang cukup populer beberapa waktu lalu mengumpulkan ribuan milenial dengan alasan kelistrikan dan wajah merah begitu. Nah, ini kan saya rasa tidak ada korelasinya dengan kinerjanya gitu kan. Padahal di sejumlah daerah atau provinsi juga masih krisis listrik gitu. Ya, ya, ya. Pengalaman itu. Kan mereka dikumpulkan bukan berarti untuk mau diberikan briefing untuk dikirim ke luar negeri atau apa, tidak, itu kan hanya pertemuan. Tapi yang dibicarakan ya kelihatannya seperti mereka menawarkan diri, menawarkan citra begitu ya. Nah, ini menjadi persoalan nantinya. Kemudian juga fenomena krisis minyak goreng ya kan, fenomena krisis pangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi dasar presiden sebagai para menteri ini mengkritik tajam begitu. Nah, kemudian juga saya rasa presiden juga akan mengambil langkah reshuffle karena ini berkaitan juga dengan selain posisi presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya, juga berkaitan juga dengan kesinambungan karena kami lihat bahwa presiden juga menyiapkan kader nih kayaknya. Menyiapkan kader ya. Secara politik pasti iyalah, dia juga sudah masuk orang politik kan. Karena kan beberapa dalam artian mereka harus menyambungkan wilayah wilayah kesinambungan kekuasaan. Karena beberapa rencana besar, agenda besar yang disiapkan juga terbatas oleh waktu kan begitu. Termasuk juga skenario yang coba diambil ya, termasuk dengan mencoba untuk mengotak-atik konstitusi kita gitu. Nah, tanda-tanda inilah yang kita lihat relevan untuk kita coba prediksikan ya. Ya. Dan kemudian kalau bicara soal kelayakan tokoh-tokoh ini ya, saya rasa presiden beberapa kali juga ke wilayah timur ya, dan juga fokus juga untuk membantu Sulawesi Utara. Nah, dari dasar ini juga memiliki kedekatan dengan Sulawesi Utara. Nah, itu yang mungkin untuk sementara bisa kami sampaikan ya. Saya ke Bung Berti. Bung Berti, tadi Bung Icat sudah mengatakan berapa pemikiran dia ya terkait dengan kemungkinan akan diadakannya reshuffle ya. Kemudian ini menarik ya, tadi ada beberapa pernyataan presiden yang mengindikasikan bahwa
presiden akan membuat suatu perubahan besar, bisa aja di dalam kabinet. Bung Berti, sebenarnya bagaimana kalau Bung Berti melihat akan kabinet Pak Jokowi ini? Apakah biasa-biasa saja atau memang performanya lagi menurun? Dan kalau melihat ini, apakah memang perlu ada reshuffle atau tidak? Gimana? Baik, terima kasih. Ya. Apa yang disampaikan Bung Richard tadi memang betul ya. Artinya memang di berbagai kesempatan ada semacam kode-kode lah Kode-kode ya. dari Pak Presiden. Ditangkap sebagai kode. Ya, ditangkap sebagai kode. Apakah itu kode sebagai artinya warning buat Iya. pembantunya ini untuk lebih maksimal kerja, atau ini kode semacam bahwa ini tanda was akan terjadi yang namanya reshuffle. Karena bicara reshuffle ini kan hak prerogatifnya presiden, dan tugas mereka itu sudah jelas sebagai pembantu presiden, bagaimana mereka mendukung visi misi Pak Jokowi. Itu seperti itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang ada sinyalemen seperti yang dikatakan Bung Richard terkait banyak menteri ya, kementerian kinerjanya itu merosot, ada kaitannya dengan 2024. Itu juga benar, karena memang kebanyakan para menteri ini dari kalangan politisi, dan memang ini akan mengganggu, apalagi ini belum kelihatan, tapi nanti akan kelihatan ketika juga tahun depan berjalan, akan kelihatan sekali kerja-kerja politik ini, karena mereka juga akan ada target-target dari partai itu, yang partai yang pengusung. Jadi antara dua dilematis yang akan dilakukan oleh menteri ini, satu kerja-kerja politik, yang kedua adalah kerja-kerja pemerintahan dalam rangka bagaimana melihat masyarakat sebagai pembantunya presiden. Nah ini, kembali lagi ke prerogatifnya Pak Presiden dalam menentukan menteri ini. Sebetulnya saya lihat di akhir masa periode Pak Jokowi memang dia tidak ada beban sama sekali untuk juga harus harga mati katakanlah politisi ya. Ya, itu seperti itu, karena bisa saja dia mengambil dari sosok-sosok profesional, apakah profesional itu dari kalangan intelektual akademisi atau pengusaha lah, itu seperti itu. Dia tidak punya beban seperti itu. Tetapi memang juga kalau kita tarik ulur bahwa kedekatan Pak Jokowi dengan hubungan dengan partai ya, partai penguasa, baru mungkin hubungan anaknya, juga seorang sekarang ini wali kota dan politisi juga, itu memang ada beban tersendiri juga Pak Presiden. Akhirnya dia tetap akan berpikir secara politis untuk bagaimana bukan saja berbicara menjamu kekuasaannya, tapi bagaimana mengamankan, ya katakanlah mengamankan dinastinya. Itu kan seperti itu. Bisa anaknya bisa aman, anak mantunya bisa aman. Itu seperti itu pandangan dah. Tetapi memang kalau melihat kinerja pemerintahan saat ini memang tidak sesuai juga. Ada beberapa kementerian memang tidak sesuai dengan harapan kita masyarakat, terutama misalnya contoh tadi Bung Richard sampaikan tentang kelangkaan minyak goreng. Nah, kelangkaan minyak goreng ini kan sesuatu yang memang artinya baru terjadi juga sejarah Indonesia. Kalau kelangkaan BBM oke lah, ya kan, ada kadang-kala setiap saat kita antri atau apa ya. Tetapi kelangkaan minyak goreng ini kan sesuatu yang bagi masyarakat sangat meresahkan. Ditambah lagi kita menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat ketika kita tahu bahwa di balik kelangkaan minyak goreng ini ada kasus-kasus korupsi. Ada para sekarang pejabat, udah ada 3 atau 4 ada tiga tersangka oleh Kejaksaan Agung kan. Ini kan artinya menggambarkan bahwa kinerja pemerintah ini dalam hal ini menteri ini ya tidak memuaskan, dan itu kan orang akan melihat bahwa ini ada hubungannya dengan sosok Pak Jokowi. Apapun itu pasti efek dominonya tetap ada ke presiden, karena bagaimanapun itu yang saya bilang tadi, hak prerogatif menetapkan atau ini ada di presiden. Beda kalau misalnya katakanlah Kapolri, Kejagung, mereka bisa ada rekomendasi dari DPR RI kan. Tetapi untuk menteri ini kan memang 100% hak prerogatif presiden. Masyarakat juga tidak mau tahu bahwa ini ada usulan dari partai politika, ada usulan dari mana kah, tetapi orang cuma tahu bahwa ini loh ada kinerja para menteri ya yang memang buruk, sangat buruk.
yang memang saat ini ya perlu gerakan dari untuk penyelamatan. Yang pertama itu penyelamatan artinya supaya habis masa jabatan Jokowi ini dengan baik, baru kesinambungan nanti saya katakan tadi dinasti politik juga bisa baik. Bagaimana dia bisa mampu ini menteri-menteri ini di reshuffle ini. Ya, ya, ya. Nah, kabinet-kabinet ini. Artinya kalau dia jadi pergantian ini sebenarnya satu hal yang wajar satu ya. hal yang Satu wajar, hal yang dan wajar. itu juga untuk kepentingan Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Iya, Ya. kalau tidak ini juga bisa tanda was buat Pak Jokowi tersendiri. Iya, iya. Karena Artinya sudah dianggap- melihat tidak mampu, Iya. dibiarkan ya. Karena bagi kami, bagi saya juga, saya tidak melihat keburukan kinerja menteri ini juga hanya di menteri, tapi ini bagian juga potret Pak Presiden. Karena itu tadi, yang memilih menteri itu adalah Pak Jokowi 100%. Walaupun tadi mungkin bisa saja usulan dari politisi, dari partai ya, dari partai. Tetapi hak prerogatif ini secara konstitusi itu presiden. Tapi tapi kan memang walaupun secara konstitusi bahwa presiden punya hak 100%, tapi kita ketahui juga bahwa Pak Jokowi ini dalam menjadi presiden periode pertama maupun kedua tentu ada partai pengusung. Artinya sehingga dan ada komitmen-komitmen ya, dan itu kan terang benderang ya diketahui masyarakat, sehingga bisa aja kan menteri-menteri ini ada memang yang secara langsung yang kita lihat sebagai orang partai, ada juga yang kelihatan berbaju berpakaian profesional tapi titipan sebenarnya dari titipan parpol ya. Ada seperti itu yang saya bilang juga tadi, bahwa memang agak dilematis orang Pak Presiden Jokowi ya saat ini dalam dia mengambil, ketika dia juga merasifal ini, apa yang dikatakan Bu Riset ini kan harus ada, katakanlah ada perbincangan, karena ketika dia merasifal contoh menteri ini dari partai ini gitu ya. Itu kan mesti ada ya, dia harus konolon lah, kan harus sowan dulu Harus ketua sowan partainya, ketua partai. ini dengan Melakukan pendekatan komunikasi lah ya. Komunikasi pasti, komunikasi Sehingga politik. Gesekan tak ada tapi tidak ini ya. Itu walaupun itu yang saya bilang pertama, sebetulnya melihat beban politiknya, kepentingan pribadi Pak Jokowi itu sudah tidak ada. Dia tidak punya kepentingan. Tetapi kan di balik dia ini yang saya bilang tadi, dinasti politiknya, ada anaknya, ada anak ngontonya, dia kan harus berpikir itu juga. Tapi kalau dia berpikir pribadinya, saya lihat pribadinya Pak Presiden, tentu dia sudah tidak ada beban untuk dia harus katakanlah, kita sudah ganti saja dan pakai orang profesional. Tapi kembali lagi itu, ketika ada keluarganya yang sudah masuk di politik kan, ada wali kota Solo, ada wali kota Medan, dia harus berpikir ke situ. Panjang. Dan ini kalau melihat ini ya kan, poros pendukung kemarin ada PDIP, ada Nasdem, ada Golkar, ada PKB, ada P3, kemudian kemungkinan yang masuk sudah ada PAN ya, baru ada partai non parlemen ya yang ikut mengusung kemarin. Kira-kira kalau Bung Risat melihat yang berpengaruh siapa, artinya yang bisa di reshuffle ini, apakah PDIP, PKB atau Nasdem? Karena selama ini ya kelihatan ketika bahkan Gerindra juga ya yang masuk gerbong ya, walaupun kemarin bertarung. Kan kelihatan selalu ada, apabila ada rencana reshuffle, justru kebanyakan kelihatan bukan dari PDIP yang ngomong pertama, biasanya dari PKB. Nah, gimana ini Bung Risat melihat bagi-bagi kue antar partai dan yang lainnya menjelang reshuffle jika terjadi? Untuk sulut ini ya. Ya. Bukan secara nasional. Secara nasional, saya rasa begini. Kalau dinamakan, kalau dalam pemikiran politik kita, bahwa kalau menjelang berakhir kekuasaan, yang jelas adalah memperkuat rekan-rekan yang terdekat. Terdekat dalam artian adalah sama-sama menjaga kekuasaan itu tetap langgeng. Tidak ada pemimpin politik yang memikirkan bahwa kalau ini nanti dia lepas, terus ketika lepas itu terus tiba-tiba diserahkan kepada kekuasaan yang lawan misalnya. Iya. Itu nggak mungkin. Dalam politik itu gimana kekuasaan ini selanggeng mungkin juga ya. menyiapkan sesuatu waktu itu, tapi saja kan SBY hancur-hancuran partainya dengan isu korupsi kan.
Nah, teman-teman aktivis anti korupsi yang lebih paham itu. Ya. Nah, kalau sekarang saya rasa godokan antara bahwa partai-partai pengusung ini menceletukan itu sebenarnya adalah genit aja mereka itu. Genit dalam artian atau juga sebenarnya kalau diibaratkan ini sebuah serangan yang dimulai untuk Ya. mengganggu citra dari kerja istana. Nah, ini yang fatal. Nah, makanya ketika waktu itu diangkat oleh teman-teman di DPR, ini kan semuanya viral gara-gara juga teman-teman media menguliti ini kan gitu. Ya. Nah, balasan pertama oleh presiden adalah kritikan pertama dalam pidato setelah pasca 3 periode dan isu kabinet itu disampaikan situ, ini para kerja pemerintah ini seperti apa, para menterinya kemana gini. Ya. Ini ada persoalan ini tajam kan begitu. Ya. Nah, kalau kita runut bahwa apa yang tadi saya katakan tadi, bahwa mereka akan menjaga stabilitas dan juga memiliki kaderisasi yang baru ya, pastinya mereka akan memperkuat warna identitas tertentu, terutama partai utama yang mengusung rezim sekarang. Ya. Itu udah pastilah seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita merunut ke Sulawesi Utara, dari sejumlah warna yang dikatakan tadi, ada 2 warna yang mencolok sebenarnya. 2 warna yang mencolok, yang pertama kalau kita lihat ada 2 tokoh yang memiliki akses direct yang langsung ke ketua umum partainya ya, yang saat ini masuk kabinet ya kan. Tapi kalau ditanyakan indikatornya, pasti yang akan dipertimbangkan warna yang mendekati dengan partai utama mengusung itu ya. lumrah dalam politik, di mana mereka akan memperkuat basic untuk menciptakan transisi kekuasaan yang baru, walaupun hanya pada mereka juga begitu. Ya kan. Nah, kemudian kalau untuk menjadi kuda hitam ya mungkin bisa-bisa aja seperti sebelumnya akhirnya ini, tapi kan saya rasa keberadaan identitas yang lain itu akan memiliki hambatan ketika walaupun dekat dengan ketua umum partai, tapi presiden saya rasa memiliki masukan dan juga pertimbangan yang khusus ya. Makanya Sulawesi Utara, makanya di Sulawesi Utara dari tahun lalu kan berembus tokoh Sulawesi Utara yang masuk ya, yang memiliki identitas warna yang berkuasa juga begitu kan. Kemungkinannya akan mendekati pada wilayah situ. Nah, pertanyaannya adalah saat beliau masuk ke kabinet, apakah akan berpengaruh? Saya rasa akan membawa pengaruh yang positif untuk masyarakat. Dalam artian emosional dan kedekatan untuk membangun daerah itu pasti akan diutamakan, ya kan? Diutamakan. Contoh kelanjutan pembangunan jalan tol, kelanjutan jalan lingkar, yang semuanya itu menggunakan anggaran-anggaran APBN. Karena saat ini siapa yang dekat dengan alur kekuasaan pasti itu akan menjadi prioritas untuk dipertimbangkan untuk membangun daerahnya. Nah, yang jauh dari api ya pasti akan mendapat penggunaan kan gitu. Iya. Nah, dengan luas wilayah Indonesia dan APBN kita yang hanya kurang lebih 2.000 triliun kan tidak bisa menjangkau semua, pasti akan ya ada, justru itu ada prioritas. Nah, memang kelebihan dari rezim Pak Jokowi ini dari 2 periode ini adalah hebat dalam membangun. Nah, ini yang menjadi masalah di siapapun yang nanti akan mengganti. Menjadi masalah adalah ketika mereka maintenance pembangunan ini. Nah, ini jadi persoalan. Karena selalu kan jadi masalah salah satunya fokus pembangunan. Dari kinerja pemerintah pastinya adalah mereka gemar membangun, tapi kesulitan untuk maintenance. Jadi banyak jalan yang putus dan sebagainya putus. Dan kemudian juga kita juga
perlu melihat juga ada kepentingan yang besar ya tentang terkait ibu kota negara. Nah, nanti teman rekan Berti yang sempat mengikuti isu itu, nah ini kadang-kadang juga menjadi, ini kan semua menjadi, kalau kita lihat ya timingnya, ketika IKN diketok di DPR, isu itu muncul langsung, isu 3 periode. Nah ini sasarannya sebenarnya adalah di situ, Isu penambahan masa waktu jabatan. jabatan dan lain sebagainya diciptakan dalam isu itu. Nah ini kan beda kalau misalkan Bung Berti yang bilang presiden 3 periode nggak akan berdampak Ngaruh, nggak ada tapi berdampak. kalau tokoh-tokoh yang memiliki kekuasaan dan juga lagi berperan di lingkaran kabinet berbicara itu pasti akan membawa Dampak. dampak ya kan? Orang akan berpikir ini dari kemauan dari mana? Apakah Terutama istana? komponen-komponen parlementer jalanan pasti akan merespons ya kan, buktinya mahasiswa pun merespons begitu. Nah ini yang menjadi akar tuh dari IKN. Isu IKN juga tidak bisa kita kesampingkan dari Rencana reshuffle. sambungan dari reshuffle ini, termasuk juga untuk kaderisasi yang dipersiapkan pengganti Pak Jokowi. Kalau tidak, dan ini walaupun sekarang ada yang mengatakan bahwa lawan dari Pak Jokowi yang beberapa kali bertarung kalah menjadi kesempatan yang khusus ya, Pak yang sedang masuk juga di kabinet di jilid terakhir ini, itu masih kesempatan. Saya rasa peluangnya akan berimbang nanti ketika kaderisasi yang dipersiapkan oleh partai utama pengusung Pak Jokowi hari ini menyiapkan figur yang bagus. Ada yang lagi bertarung kan, ada yang wanita, ada yang pria, termasuk juga pria yang sedang didongkrak ini isu-isu nasionalisnya ya kan, dan ada juga yang genit juga ya, yang ngumpulin milenial karena memang milenial menjadi swing voters kan, menjadi penentu saat ini karena Dianggap cukup banyak ya, cukup populasinya. Kan 2 kali bertarung belakangan ini hanya 2 kan. Ya, Jadi ya. kalau dia hanya 2 pasti dia punya basis fanatik. Jadi udah terlihat ini tidak akan menambah suaranya, ini juga tidak akan menambah. Nah, kelompok milenial ini yang menjadi persoalan. Dia menjadi kartu truf ya, yang untuk nambah, bisa nambah, bisa bisa juga mengurangi sesuatu kalau mereka golput juga agak signifikan kan, ya. gitu. Nah, jadi rebutannya pada wilayah sini gitu. Nah, saya lihat kerja istana hari ini lagi fokus pada penggalangan tersebut. Jadi ada yang fokus misalkan Jadi melihat karena ya, memang putri mahkota dari partai utama ya kan sedang naik dan dicoba didongkrak, ininya baru kedua gaya. Coba lihat, ada kepala daerah yang belakangan ini gaya media sosialnya hampir mirip dengan Pak Jokowi gitu, bicara soal nasionalisme, bicara soal tegur SKPD bawahan gitu ya, kan, ya. seperti itu. Dan yang ketiga ada lagi yang menteri yang lagi melakukan penggalangan. Nah ini 3 lagi persiapan nih, 3-tiganya akan sinkron ini. Nah yang menjadi menarik ini kadang-kadang yang pengharapan milenial ini bisa menjadi papan 2-nya, walaupun papan 1-nya siapa gitu ya kan. Apalagi saat ini mereka sedang bekerja dan nanti pastinya mereka akan dikembalikan lagi dengan data fakta begitu kan. Dan perlu diingat ya, Pak Jokowi bukan politisi murni gitu. Ya, Pak ya. Jokowi adalah seorang pengusaha Pengusaha. murni yang memang pada situasi tertentu beliau belajar secara otodidak mengenai politik. Dan perlu ingat, gaya berpolitik Pak Jokowi dipengaruhi beberapa tokoh gitu, selain dari tokoh utama partai utama pengusung. Jadi gaya Pak Jokowi ini lebih rasional disodorkan ketika ada data yang lengkap. Data yang lengkap ya. Ini menarik ya apa yang dikatakan oleh analisa oleh Bung Richard ya, bahwa ada beberapa ya saya kira dikatakan bahwa pertama tentu yang akan berpengaruh di rolling kali ini adalah
partai pengusung utama. Partai pengusung utama kemungkinan kalau lihat dari analisa tadi cukup signifikan peluangnya untuk menempatkan kader-kadernya ya, karena pertimbangannya menjelang pemilu 2024. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bahwa saat ini yang dilihat adalah sebenarnya masing-masing faksi ini ya, saya boleh katakan faksi di kubu yang lagi memerintah saat ini sudah test water ya saat ini ya, baik dengan penggalangan di kalangan kaum milenial, kemudian sudah memetakan ya, tadi disentil bahwa ada dua kubu kemarin yang bertarung, dua pilpres, dua kubu yang bertarung, sehingga peta kekuatan sebenarnya sudah terlihat di mana yang ini, di mana. Jadi gimana untuk menambah si A, kubu si A, dan gimana untuk menambah jejaring di B, dan itu sudah dilakukan oleh beberapa termasuk orang-orang dekat istana yang memang lagi di parpol, misalnya di bias parpol. Sekarang yang jadi persoalan, adakah sesuai dengan tema kita, adakah peluang dari tokoh politik Sulawesi Utara untuk dihargai di reshuffle kali ini? Tadi sudah disentuh, seperti kita ketahui bahwa kemarin waktu reshuffle terakhir itu ada sempat disebut-sebut ya dari Golkar, Kristiani Paruntu, nama Kristiani Paruntu sempat disebut-sebut walaupun tidak jadi ya. Gubernur ya sempat masuk istana tapi walaupun nggak tahu ruangan mana yang pasti sempat masuk, sempat menjadi perbincangan secara nasional, politik secara nasional. Kemudian gubernur kita Pak Oli Dondo Kambe juga beberapa kali reshuffle sejak periode pertama Jokowi itu sering masuk dalam daftar, tapi kita lihat sampai saat ini belum ya. Ini kemudian tentu ada orang-orang, tentu jejaring sulut ya, yang juga berkiprah secara nasional. Ini juga tentu kita perlu perhitungkan ya, bisa ada misalnya saya sebut Benny Mamoto ya, kemudian ada ya, bisa saja kita list di anggota DPR yang ada kan, wajar saja kan anggota DPR, ada Adriana Dondo Kambe, ada Vanda Sarundayang, ada kemudian ada Hilary Lasut, ada Runtuene ya, ada figur-figur ini yang boleh dikata ya, karena mereka sudah go nasional ya, tapi sebenarnya kira-kira siapa sebenarnya di kita yang boleh dikata seperti sudah diberi signal oleh Bung Icat bahwa dekat api lah ya, partai pengusung utama dekat api, sehingga ya boleh kita katakan paling berpeluang. Dan seberapa besar peluang dari figur ini? Gimana analisa dari Bung Berti? Pertama kan begini ya, kita harus juga melihat di pusat sana ya, yang mau di reshuffle ini menterinya backgroundnya apa? Ya kan sangat tidak mungkin juga memang kalau misalnya yang di reshuffle menterinya dari Nasdem, yang gantinya partai lain. Ya. Kecuali memang ada rolling, ada pertukaran ya, itu bisa terjadi. Nah, itu pasti kan hubungannya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau untuk Sulawesi Utara peluang itu ada. Peluang itu ada secara politik, tentu ada, karena contoh ya, Gubernur Sulut itu ya dia ada di partai pengusung utama PDI Perjuangan, dan sekarang ini juga mayoritas ya secara di parlemen sana, juga secara wilayah Sulawesi Utara kita juga waktu pilpres yang kedua sangat memuaskan ya, hasil memuaskan, dan baru juga secara partai juga PDI juga memang memegang hampir semua kabupaten kota. Artinya secara dan pembangunan kalau lihat kasat mata juga lumayan signifikan ya, berhasil. Jadi secara politis ya itu memang sudah tidak ada kendala lagi, dan itu punya peluang lah. Sosok Pak Oli juga artinya kapasitasnya dia sudah ya saya boleh katakan seorang negarawan ya, yang sudah paripurna, dia sudah pernah DPR RI dan memegang jabatan-jabatan yang bagus lah di DPR RI menyangkut dengan anggaran kan. Beliau punya pengalaman di bidang anggaran.
dan secara lobby politik juga Pak Oli juga bagus ya. Kelihatan komunikasi Kelihatan bagus ya. komunikasi politiknya, dia mampu berkomunikasi dengan segala lini partai. Itu juga dibuktikan ketika ada banyak bantuan masuk yang memang datang ke Sulawesi Utara. Walaupun memang bagi saya ini juga ada jadi satu pemikiran, apakah ketika Pak Oli sudah menjadi seorang menteri, katakanlah menteri apa, apakah dia bisa bermain di ranah bantuan-bantuan di kementerian lain. Beda posisinya sebagai gubernur Sulawesi Utara, dia punya jaringan, dia punya kekuasaan politik, dia bisa masuk di kementerian-kementerian lain. Dengan sekarang ketika dia memegang salah satu jabatan di kementerian, apakah dia bisa masuk di kementerian lain? Itu kan yang jadi pertanyaan berbagai kalangan juga di Sulut terkait persoalan itu kan. Misalnya artinya saya mengatakan bahwa ada kekhawatiran dari masyarakat Sulut bahwa Pak Oli tidak akan bisa leluasa karena ini kan memberi bantuan seperti saat menjadi gubernur ya. Egosentris kementerian kan ada bahasa pasti. Kan bisa sudah lu urusin aja kementerian lu. Karena harus diakui bahwa pembangunan di Sulut maju karena dia gubernur kan, ya. Atau dia anggota DPR RI waktu itu dan dia gubernur. Nah sekarang jadi kekhawatiran itu banyak, saya bicara dengan berbagai kalangan, apakah ketika dia menjadi menteri ini dia bisa sehebat lagi dengan bagaimana dia fokus khusus untuk Sulawesi Utara. Karena kalau menteri hanya di satu departemen dan dia harus berpikir se-Indonesia dan kementerian itu kan. Kementerian misalnya contoh dia Kementerian Pertanian, ya pasti dia akan fokus dengan sektor-sektor pertanian. Contoh kan, dia tidak bisa masuk lagi mungkin di PUPR, dia tidak masuk lagi di kementerian. Itu ada kekhawatiran dari berbagai kalangan, sehingga mereka berpikir bahwa sebetulnya ya ini kekhawatiran ini juga bisa disampaikan, bahwa kita sampaikan bahwa walaupun mereka mungkin agak lupa bahwa selain menteri Pak Oli Dondo Kambe ini adalah bendahara partai pengusung partai pengusung utama itu kan tapi kan fokus kerjanya dia pasti akan fokus berubah dibandingkan dengan gubernur. Dia bisa berpikir leluasa berbagai sektor dengan dia manfaatkan jaringan, dengan ketika dia diplot di salah satu sektor misalnya itu kan kita belum tahu juga katakanlah, tapi peluang itu pasti ada dan sebagai masyarakat tentunya kita berharap Sulawesi Utara tetap ada putra Sulut yang dihargai di zaman Presiden Jokowi. Ya, walaupun ada katakanlah ada tokoh-tokoh juga nasional yang tidak diragukan lagi kapasitasnya kan seperti itu untuk bisa dipakai Pak Jokowi, walaupun memang kita juga ya sosok seperti itu yang saya bilang tadi, sosok Pak Oli ini sudah memang bagi saya sangat paripurna lah untuk menduduki seorang level menteri ya. Tapi itu yang jadi kekhawatiran, itu jadi pertanyaan lagi, apakah ketika dia jadi menteri dia bisa lebih fokus bagaimana ya ini kan ada kue untuk Sulut untuk masyarakat apakah Sulut dia bisa membawa kue ini di sektornya, kementeriannya katakanlah, atau dia bisa gandeng yang lain. Itu kan jadi pertanyaan. Jangan sampai justru tuh egosentris kementerian itu jalan, apalagi beda-beda terus sudah lu urusin aja kementerian lu kan, jangan ngurusin kementerian lain. Itu jadi kekhawatiran. Tapi saya ingin tanya, yaitu Kementerian Masyarakat Sulut, tapi tentu harus kita ingat juga bahwa Pak Oli Dondo Kambe ini kefigurannya adalah figur rentan di partai, figur, jadi artinya tadi berpikir sebagai orang Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, tapi tentu berpikir apabila sudah berpikir politik, tentu dalam kacamata partai melihat kepentingan lebih besar untuk kepentingan ini yang lebih luas, saya kira. Saya ke Bung Icat, di waktu kita dibatasi juga dengan waktu, tapi saya ingin bertanya, kalau tadi melihat pernyataan-pernyataan dari Presiden, kira-kira di menteri-menteri apa yang berpeluang di reshuffle di ada pergantian? Kalau melihat kalau dilihat tentunya pasti kementerian yang kinerjanya tidak produktif. Nah, untuk bahwa kan kemarin sempat disebutkan juga, misalnya
menteri selain Memperindak yang dikatakan yang terkait dengan juga kan BUMN juga disebutkan juga kan, BUMN disebutkan, bahkan ada beberapa lah yang disebutkan. Malah kalau saya lihat kemungkinan ada kementerian yang selama ini tenang-tenang aja ya bisa menjadi ini karena menterinya kan akan fokus mencalonkan diri nih, ya kan? Nah ini selama ini nggak pernah disorot kan kementerian itu kan? Nah kalau kita mencoba menjahit pernyataan Bung Berti bahwa tokoh inti salah satu partai utama di Sulawesi Utara memiliki itu faktor lebihnya gitu. Ya kan kita lihat ya kecenderungan kalau saat Pilpres nanti di 2024 bedanya apa dengan sebelumnya? Ya jelas adalah tidak ada petahana. Tidak ada petahana. Artinya jadi perang terbuka kan ini? Perang terbuka. Yang dimana kekuatan sumber daya kepartaiannya menjadi alat utama untuk dalam proses pengalaman karena tidak ada politik, incumbent, kan? Nah, faktor lebih tadi saya rasa akan menjadi turun gunung karena dalam sebuah kepartaian bendahara tokoh utama dalam penggalangan SDM ya kan, bukan money politik ya, tapi kos politik ya kan. Nah, kementerian yang berpeluang dalam akhir-akhir sektor belakangan ini adalah kementerian yang tadi yang teduh-teduh bahkan teduh, yang kemungkinan kan nggak mungkin menteri yang lagi pegang kementerian teduh yang anggaran kedua setelah PUPR ya kan tidak mau melepaskan, nggak mungkin. Ya, karena kepentingan 2024 gitu. Bisa saja Sulut masuk di kementerian itu. Ya bisa saja. Ya bisa bilang aja kan? kementerian apa pertahanan gitu. Tapi itu kan bukan melihat karena sulutnya ya, karena posisi sentral dari orang pasti ya, dari tapi kalau dia ini ya. figur ini masuk di situ, saya sih bisa kebalik berpikir kayak tadi ya. Kalau dia masuk di situ mungkin dia bisa ini ke sektor-sektor lain, tapi kalau dia cuma di kementerian katakanlah apalah menteri, karena kementerian kemarin kan sempat mencuat ya, contoh soal satelit kan coba kita lihat lagi ya, satelit muncul reaksi dari mana? Reaksi dari istana memblokir perdagangan soal batu bara ke Korea Selatan, kayaknya tiba-tiba serangannya langsung begitu mencuat, coba dalam sekejap, tidak hitung dalam 1 bulan ada yang tiba-tiba pangkat tertinggi satu instansi TNI tiba-tiba turun langsung ke kejaksaan, tiba-tiba ini dan sebagainya. Tapi bisa itu reaktifnya sangat ini ya. Tapi karena secara politis bisa saja dia persiapan 2024 dalam rangka persiapan. Semua ini kan hitung-hitungannya pasti. Dan kita rasa kegaduhannya nggak akan terlalu, dia pasti akan lebih legowo dibandingkan tadi ngambil dari katakanlah kementerian lain yang partai politiknya ya, yang mungkin mereka belum punya kader calon presiden dalam hal ini kan. Dibandingkan itu kan bisa ada dasar. Contoh selain Menteri Pertahanan yang isu menguat sekarang kan Menteri Pertahanan, Menko Equin dari Golkar, ini kan yang dua kekuatan yang memang lagi ini ya, di luar ada kepala-kepala daerah ya, katakanlah Gubernur DKI atau ini. Tapi yang kementerian ini yang menguat ini kan dua ini, ditambah yang Menteri BUMN lah yang sudah mulai genit. Bahasa Ica tadi kan mulai genit nih. Tapi kan sempat dihantam jadi diam lagi gitu. Nah, itu. Tapi yang menguat ini kan yang sudah ada baliho di mana-mana, saya pikir yang berani sudah berani menyatakan bahwa siap, yaitu misalnya Menko Equin, Menteri Pertahanan udah pasti Gerindra. Nah, kalau Pak Oli ya, kita bicara ini aja contoh ya untuk Sulut. Pak Oli masuk di dalam dua lembaga kementerian itu, saya pikir itu luar biasa. Dan mungkin apa yang statement saya tadi bahwa dia bukan tidak bisa intervensi ya, tidak bisa fokus secara keseluruhan umum pembangunan di Sulut, hanya fokus kepada sektoralnya. Nah, kalau dia pegang di dua menterinya, saya pikir dia bisa efeknya masuk. Lebih besar Efeknya Sulut. lebih besar. Contoh misalnya Menko Equin. Katakan dia ketika dia bicara ekonomi, Menteri Koordinator Ekonomi kan di bawah dia kan
ada bidang kementerian-kementerian yang kementerian berhubungan lain-lain, dengan ekonomi di Iya, Sulut. iya. Dia bisa leluasa. Itu kan seperti atau di menteri katakanlah. Ini harapan orang Sulut ya. Ya, ini harapan orang Sulut Sulut, dan iya. kapasitas Pak Oli untuk 2 kementerian ini kita pikir tidak perlu diragukan karena Iya, iya. ya dia pengalaman di Banggar ya kan, Iya. dia ngatur ini ribuan triliunnya anggaran APBN itu seperti itu, dia Iya, punya iya. pengalaman di situ. Baru ya secara ya dia seorang politisi dan didukung oleh partai politik penguasa ya. Iya, iya. Seperti itu. Ya, dan ini ya Ya. saya kira menarik ya di waktu-waktu ini karena apa? Tadi tersirat bahwa ini pertarungan partai-partai besar, terutama partai pengusung utama, partai besar dan pengusung utama, saya lihat akan tidak mudah sebenarnya ya. Ya. Walaupun dikatakan tadi misalnya Pak Oli ya bisa di Menhan, bisa di Menko Ekin, tapi saya kira melihat ya dalam kacamata kita dari luar ini bahwa ini 2 kementerian yang sangat seksi Iya. dan ini secara kacamata politik tentu kalkulasinya 2024 dan sehingga tentu tentu kita akan tinggal lihat ya gimana karena ini yang bermain sesungguhnya adalah kekuatan parpol tentunya, kekuatan dan kepentingan parpol ke depan. Tadi sudah disentil oleh Bung Icat bahwa setiap kekuasaan tentu ingin kekuasaannya lebih panjang. Ya. Salah satu keinginan itu kenapa? Ya salah satu misalnya kesinambungan pembangunan dan hal-hal yang lain, dan itu tentu sudah mulai dirancang oleh tiap-tiap partai, dan tadi juga sudah disentil bahwa 2024 itu akan ada pertarungan terbuka, dan yang hari ini berkoalisi belum tentu di 2024 berkoalisi, bisa saat ini menjadi kawan tapi bisa di 2024 bisa saja menjadi lawan. Dan kita tahu bahwa di 2024 parpol-parpol juga membutuhkan gizi yang tidak sedikit untuk dipakai dalam pertarungan ya, dan tentu berbagai macam cara akan dilakukan oleh parpol, cara-cara yang baik tentu yang baik akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan, karena agenda 2024 luar biasa, ada pemilu secara nasional yaitu Pileg dan Pilpres, juga ada pemilu daerah, pilkada. Dan terakhir mungkin ini karena waktu juga saya berikan kesempatan kepada 2 narasumber untuk memberikan closing statement. Kira-kira gimana peluang figur Sulut dan gimana peluang terjadi reshuffle di kabinet Jokowi saat ini. Silakan. Kalau diskusi dari Sulut Political Institute mengatakan bahwa reshuffle kabinet ini akan ada sebelum berakhir masa jabatan, pasti ada, dapat kami pastikan ada. Hanya saja perhitungannya yang kapan bulannya, saya rasa yang bisa kita ungkapkan adalah sedikit lagi, karena sebenarnya yang menjadi persoalannya adalah tapi sedikit dalam politik bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan, bahkan bisa lebih beberapa bulan, kan? ya. Sebenarnya yang menjadi fokus mereka adalah bagaimana nama yang diusung untuk masuk ke kabinet itu perlu lolos screening sebenarnya. Ya. Itu kunci utamanya sebenarnya. Nah, kalau dikatakan bahwa yang paling berpeluang, ya jelas saya rasa yang paling berpeluang adalah elit parpol yang utama. Contoh misalkan gini ya. Ada yang mengatakan bahwa ada analisa kotor mengatakan bahwa sebenarnya yang Bung Berti tadi sebutkan tokoh politik Sulawesi Utara itu berpeluang ya, sangat-sangat berpeluang untuk kementerian yang mumpuni tadi yang diisi oleh kelompok oposisi sebelum diisi kelompok oposisi. Buktinya yang menjadi wakilnya sebelum pensiunan TNI itu adalah wakil bendahara pemenangan ya Jokowi, iya. Ya kan, yang sekarang menjadi Menteri Kelautan. Iya. Baru kemudian juga kan sempat ditawarkan untuk pindah memegang Mensos, tapi beliau tolak dan dikasihlah kepada wakil bendaharanya, ya kan. Nah, tanda-tanda itu sudah terlihat sebenarnya bahwa ketokohan ini mumpuni gitu.
Nah, kemudian offside dari Bukan kaleng-kaleng ya. iya, Kadang-kadang. offside dari kecenderungan itu sempat ditunjukkan juga oleh warna beringin kan, karena ketum parpolnya. Karena memang kalau dikatakan bahwa yang bersangkutan muncul di istana memang memenuhi undangan gitu. Ada Itu SMS, ada undangan undangan dari Tidak mungkin lah dia ke sana kemudian tidak ada panggilan yang ini kan. Pas pampres juga nggak mau kasih masuk Nggak kan. akan masuk Iya. ya. Pasti ada hanya saja kan ya itu politik. perdetik. Politik per detik ya. Per detik bisa berubah. Ya sama kejadian kayak Menko Polhukam lah gitu kan, sudah menjahit baju dan sebagainya. Ya, untuk presiden capres. Iya, iya, Cawapres. iya. Kan salah sendiri naik di mobil dengan siapa kan gitu. Ada orang bilang salah beliau sendiri. Iya, iya, iya. Kenapa mau naik dengan ini? Karena politik selain faktor kebangsaan yang diutamakan, ada faktor X yang Iya, iya, yang iya. seringkali menjadi penentu di detik-detik Terakhir ya. menentukan. Itu yang Habibie bilang bahwa detik-detik menentukan itu sangat berbahaya ketika itu terjadi, karena faktor suka dan tidak suka itu fakta. Gitu. Nah, saya rasa peluang untuk Indonesia Timur, terlebih khusus Sulawesi Utara, tokoh menjadi masuk ke ini karena ulasan tadi, ulasan dari rekan-rekan aktivis anti korupsi, ulasan dari kami teman-teman yang berdiskusi soal politik, itu memungkinkan, dan kecenderungan itu juga ini. Tapi dibayang-bayangi oleh, tapi karena kekuasaan pembayang itu sudah habis di Sulawesi Utara, saya rasa peluangnya kecil, tinggal mencuat lah dan mengkristal, karena warna-warna balon yang lain masih sementara membangun, belum ada warna tertentu yang bisa mengimbangi. Gimana Bung Berti? Saya sih sebagai masyarakat Sulut tentunya berharap untuk periode terakhir Pak Jokowi ya, ada putra terbaik ya Sulawesi Utara yang bisa masuk dalam komposisi kabinet ya Pak Jokowi. Tinggal siapapun dia ya, seperti kita bicarakan, tentunya kalaupun itu ada peluang tokoh Sulawesi Utara, yang peluang paling besar adalah orang-orang yang punya kekuasaan politik ya. Dalam hal ini juga kapasitas, contoh ya kita bicarakan tadi lebih ke Pak Oli ya, dengan tentunya bagi saya asalkan kita harus melihat di kementerian mana, ini seperti itu. Nah, tinggal bagaimana Pak Oli dan partai yang mampu bergening lah untuk di kementerian mana, karena kalau bagi saya kalau Pak Oli hanya salah penempatan kementerian ya, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa, dan secara umum efek dominonya ke masyarakat Sulut. Lebih baik dia gubernur Sulawesi Utara aja sampai selesai kan, seperti itu, daripada dia ke kementerian kita kehilangan sosok, justru malah tidak bisa ada apa-apa, ada manfaatnya, kecuali ya itu saya bilang tadi, kalau memang ada peluang kedua kementerian itu, yaitu saya pikir Pak Oli akan lebih luasa untuk berbuat Sulawesi Utara menjadi ya lebih baik lah. Ya. Dan Tribuners tentu menggoreng ya, atau bincang-bincang soal reshuffle kabinet dan peluang putra-putri terbaik Sulut untuk masuk dalam kabinet tentu tidak akan habis-habisnya ya. Dari berbagai segi kita bisa mengupas, menganalisa ya. Dan tentu tadi sudah agak mengerucut bahwa kita mempunyai mempunyai figur lah yang kali ini memang secara momentum politik mempunyai peluang untuk masuk di kabinet. Dan tentu sebagai putra Sulut, sebagai warga Sulawesi Utara, tentu berharap bahwa ya peluang putra Sulut ini ya di momentum kali ini benar-benar terrealisasi, karena momentum kan kadang sulit berulang ya, sulit berulang, karena kita tahu bahwa 2024 nanti ada suksesi kepemimpinan dan bisa peta politiknya bisa akan sangat berubah dan kita tidak akan mengetahui, sehingga tentu apa yang boleh didapat oleh putra-putra Sulut saat ini, putra-putri Sulut saat ini tentu kita doakan ya untuk yang terbaik tentunya. Dan tentu yang menarik tentu jadi sudah memberi sinyal-sinyal bahwa reshuffle kabinet daripada Bapak Presiden Jokowi tentu dikatakan sudah beri sinyal bahwa segera politik bisa hari ini, bisa minggu depan, bisa 2 minggu, tapi paling tidak segera dikatakan bahwa sudah ada signal politik untuk ada reshuffle. Dan peluang sekali lagi putra Sulut
ada ya, dan tentu kita tunggu saja. Ya, ada yang saya Kita lupa sudah- ini. ya. Ada tanda-tanda politik lagi adalah bahwa beliau sudah duduk bersama dengan para petinggi partai. Partai ya Sudah tuntas dan Putri Mahkota yang memimpin. Iya, Gitu. iya. Jadi saya rasa udah tuntas. Sudah tuntas ya, bicaranya. tinggal Dan momentum dari aja ya. beberapa yang tokoh-tokoh petinggi partai itu yang hadir dan memang cuma beliau itu yang Ya, memiliki kemungkinan. Kemungkinan Ya. ya, kemungkinan ya. beliau Ya, bukan beliau satu orang, Ya. beliau 2 orang. semoga aja ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang kita ya terkait dengan prediksi akan reshuffle kabinet Presiden Jokowi dan peluang tokoh sulut untuk masuk di dalam kabinet itu sudah kita perbincangkan tadi. Dan saya juga tentunya Asyun Lumintang dari Tribun Bakudapa ucapkan terima kasih pada Bung Richard Sanger dan Bung Bertil Mempo yang sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di Tribun Podcast ini, Tribun Bakudapa. Dan juga saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.